Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Semuanya yang saya hormati, pada kali ini saya akan mendudah rahasia mantra sapu jagat. Mantra sapu jagat sering kita kenal, dan bagi kita sesuatu yang tidak asing. Bahkan sering kita mendengar kalimat doa sapu jagat atau mantra sapu jagat. Mantra sapu jagat ini sudah tidak diragukan, baik itu di dunia para pendekar kanuragan maupun di dunia santri dan ulama sepuh. Karena doa sapu jagat itu adalah sesuatu hal yang diyakini sebagai doa pamungkas dari berbagai macam doa. Karena di dalam kandungan doa sapu jagat itu sudah mencakup semuanya, baik itu kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti. Namun demikian, dari berbagai macam versi mantra sapu jagat, mungkin itu dari versi kejawen atau dari versi orang yang ahli olah kanuragan, maka mantra sapu jagat itu hanya berfokus pada sebuah kadigdaya, hanya berfokus pada sebuah kehidupan duniawi. Namun pada kali ini saya akan membahas mantra sapu jagat dari sisi para ulama dan kaum santri. Sudah kita kenal yang namanya mantra sapu jagat dengan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini adalah doa yang sering dibacakan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika doa itu masuk ke Nusantara, dibawakan oleh para orang-orang dahulu atau kita kenal dengan sebutan wali, maka ada salah satu orang terpandang yang mumpuni dalam spiritualnya sehingga diangkat menjadi struktur organisasi Wali Songo murni darah Jawa, yaitu Kanjeng Sunan Kalijaga, memberikan sebutan dengan bacaan Rabbana atina ila akhirih ini disebut dengan doa sapu jagat. Kenapa? Karena Kanjeng Sunan Kalijaga adalah salah satu waliullah atau adalah salah satu Sunan Wali Songo yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat pada zaman itu, di mana zaman itu masih memeluk agama-agama terdahulu. Dari sinilah Sunan Kalijaga menyebut dengan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah atau wa qina adzabannar dengan sebutan doa sapu jagat. Kenapa disebut dengan doa sapu jagat? Tidak menggunakan sebutan yang lain.
tidak menggunakan kalimat doa sakti dunia akhirat, tapi menggunakan doa sebutan sapu jagat. Kita ketahui secara zamannya, pada zaman dahulu, mantra yang sedang asyik-asyiknya, sebuah mantra yang sedang banyak dicari oleh masyarakat Jawa, dan mantra yang dianggap paling sakti mandraguna pada saat itu adalah mantra sapu jagat. Maka sebagai penyeimbang, Kanjeng Sunan memberikan sebutan dengan sebutan sapu jagat. Di sisi lain, kita ketahui secara makna antara sapu dengan jagat itu sudah cetok dan melo-melo terhadap kehidupan kita. Sapu adalah kumpulan dari berbagai macam lidi. Sapu adalah kumpulan dari banyak oman. Sapu adalah kumpulan dari berbagai macam atau dari banyak gelagah. Sapu adalah kumpulan dari tepes ya, atau kulit kelapa yang dipipis lalu dijadikan sapu. Mulai dari banyak-banyaknya itu, satuan-satuan lidi, satuan oman, satuan gelagah dan sebagainya dijadikan satu lalu diikat, jadilah sapu. Ini pengertian sapu. Lalu manfaat sapu. Sapu bermanfaat untuk membersihkan kotoran-kotoran. Kalau ada ya, kalau ada mungkin ya sebuah cerita ya, atau mungkin melenceng sedikit dari manfaat sapu, mungkin untuk mentung anak yang beler ya. Kadang anak ada yang mengatakan, wah, kenangan terindah terhadap ibu adalah ketika saya tidak pulang-pulang, maka saya dikejar-kejar dengan membawa garan sapu. Mungkin seperti itu, tapi itu bukan manfaat yang paling inti. Manfaat yang paling inti adalah sapu untuk membersihkan kotoran-kotoran. Contoh, membersihkan ruangan menggunakan sapu, reget-reget yang ada dibersihkan ya. Yang dibersihkan itu pasti kotornya. Tidak barang yang berharga lalu disapu semua, tidak mungkin. Ada sampah-sampah di lantai, terus ada uangnya ratusan ribu. Maka uang ratusan ribunya akan diambil, sampahnya akan dibuang. Itulah diantaranya untuk sapu. Yang kedua adalah jagat. Kenapa ya disebut dengan sapu jagat? Bukan sapu lantai atau sapu halaman atau sapu-sapu apa? Sapu lidi. Kenapa disebut dengan sapu jagat? Pemahaman orang zaman dahulu bahwa jagat itu dibagi menjadi dua. Satu adalah jagat ageng dan yang kedua adalah jagat alit. Jagat ageng adalah alam semesta, bumi yang dikelilingi dengan langit, dan di dalamnya ada berbagai macam planet-planet. Dan di dalamnya ada berbagai macam kehidupan-kehidupan. Bahkan jagat yang kita tempati selalu berdampingan dengan alam-alam sebelah ya. Itulah yang disebut dengan jagat ageng. Terus jagat yang kedua adalah jagat alit. Apa itu jagat alit? Jagat alit itu ya diri kita sendiri ini, badan kita yang di dalamnya ada roh, yang di dalamnya ada akal dan nafsu, yang di dalamnya ada budi, pekerti dan lain sebagainya. Ini adalah jagat alit. Dikembangkan menjadi jagat keluarga, di dalam keluarga, untuk menyusun generasi-generasi penerus kita yang supaya menjadi lebih baik. Ini adalah jagat alit. Kenapa harus menggunakan jagat alit terus dihubungkan dengan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah? Karena sudah kita ketahui kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah
wahai Tuhan kami, berilah kami kehidupan dunia yang baik. Artinya kita memohon kepada Sang Dewata, Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya memberikan kehidupan kepada kita di dunia ini menjadi kehidupan yang baik. Baik menurut kita sendiri, baik menurut orang lain, dan baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kebaikan-kebaikan? Anak yang solih, baik. Istri yang solihah, baik. Suami yang solih, yang setia, baik. Punya pekerjaan yang layak, baik. Anak yang cerdas, yang berbakti kepada orang tua adalah suatu dambaan setiap orang tua. Itu adalah suatu kebaikan. Sugih mowah-mowah, baik. Apalagi kira-kira sesuatu yang menyenangkan pada batin kita, itu adalah sebuah kebaikan. Namun untuk mencapai semua itu, mencapai kebaikan-kebaikan di dunia, itu tidak semudah membalikkan tangan bim salah bim jadi baik, tidak. Harus melalui sapu. Contoh, kita bekerja. Bagi yang bekerja mungkin gajiannya setiap seminggu sekali, setiap hari Kamis, ya, pojokan kalau bahasa sini. Berapa harta yang kita dapatkan? Berapa upah yang kita dapatkan? Pasti sebagian ada milik orang lain, ya kan? Nah, itulah yang harus kita sapu. Kotoran yang semacam itu yang harus kita bersihkan. Harus kita bersihkan. Karena ada hak milik orang lain. Kalau menurut Pak Ustadz, itu yang disebut dengan zakat. Harus kita keluarkan zakatnya. Adapun hitungan zakatnya silahkan nanti tanya sama Pak Ustadz. Atau mungkin kalau seandainya nanti ada komentar di bawah ini, saya akan wawancara dengan salah satu ustadz untuk memberikan hitungan zakat bagi penghasilan kita semua. Itu diantaranya untuk membersihkan harta kita supaya dunianya baik. Selanjutnya, supaya kita terhindar dari berbagai macam penyakit, maka kita harus membersihkan diri. Sering bercuci tangan, sering mandi, sering melakukan sebuah kebersihan. Karena katanya, dan kita yakini bersama-sama, bahwa kebersihan adalah bagian daripada keimanan manusia itu sendiri. Kedalam untuk membersihkan hadas supaya kita bisa menghadap Gusti yang Maha Suci melalui dengan metode wudhu. Kita membersihkan hadas kecil dan melalui mandi setelah melakukan junub untuk membersihkan hadas yang besar supaya selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kira-kira terkait dengan sapu jagat yang ada di bumi dan jagat alit yang berada pada diri kita. Efeknya apa setelah kita membersihkan atau menyapu jagat kita? Melalui dari perbuatan, melalui dari sikap, melalui dari membersihkan harta benda dan lain sebagainya. Efeknya adalah setelah harta benda kita bersihi, maka akan menjadi harta benda yang bersih untuk nafkah keluarga, insya Allah akan mengandung sebuah keberkahan. Lalu untuk apa kita membersihkan diri dari badan-badan kita melalui hadas kecil dan hadas besar? Supaya batin kita bisa menjalankan sebuah perintah agama, karena sholat adalah mampu untuk mencegah perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar.
Adapun masih banyak orang yang melakukan sholat, namun demikian perbuatannya belum terhindar dari yang keji dan yang mungkar. Itu personalia ya. Mungkin sholatnya belum pas, cara pendekatan dirinya belum sesuai, cara memperkenalkan diri kepada Tuhan, untuk mengenal Tuhannya itu belum tepat. Mungkin dari situnya akhirnya sholatnya belum ada efek, terhindar dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Lanjut ya. Setelah fid dunya hasanah, sesuai dengan mantranya tadi, sesuai dengan doanya, maka dilanjutkan dengan doa berikutnya, wa fil akhirati hasanah. Efek setelah kita menjadi orang baik di dunia, setelah kita memperbaiki diri di dunia, kehidupan dunia, maka akan menjadi efek kehidupan di akhirat menjadi lebih baik. Apa iya? Iya. Contoh tadi sudah disinggung anak yang solih solihah, gitu. Sudah dikatakan melalui mimbar-mimbar oleh beliau-beliau yang ahli dalam bidangnya. Setiap anak yang solih atau solihah, maka jariah orang tua itu akan mengalir sampai nanti hari kiamat. Itu jariah. Lagi yang namanya mendekatkan diri setelah kita mensucikan diri dari hadas kecil dan hadas besar, lalu kita duduk manis, lalu kita duduk bersemedi, mengingat atas kebesaran Tuhan, menjalankan perintah-perintah melalui sholat dan lain sebagainya, maka akan memperbaiki akhiratnya. Contoh lagi, yang namanya istri adalah cobaan, ujian, dan anugerah bagi sang suami. Anak-anak adalah cobaan, ujian, dan anugerah bagi orang tuanya, karena tuntutannya nanti sampai nanti besok di akhirat. Kalau anak tidak dididik menjadi yang lebih baik, kalau istri tidak dididik menjadi yang lebih baik, maka kita selaku suami, selaku kepala rumah tangga akan dimintai pertanggungjawabannya sampai nanti di akhirat. Pernah saya mendengar sebuah pengkajian dari seorang ustadz saat buka bersama. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Dari kalimat ini yang menjadikan saya harus mengatakan apa itu satu jagat. Kira-kira seperti itu. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu sendiri. Wa ahlikum, dan ahlimu adalah istri dan anak-anaknya. Jaga dari naro, adalah dari payahnya atau panasnya api neraka nanti. Artinya keluarga kita ini akan menjadi cobaan, menjadi ujian, juga menjadi anugerah sampai nanti di akhiratnya. Maka setelah dunianya ini bersih, dunianya ini baik, fid dunya hasanah, mutlak insya Allah kita akan mencapai wa fil akhirati hasanah, dan akhiratnya kita akan mendapatkan sebuah kebahagiaan. Dan ditaukiti atau diperkuat dengan doa itu. Kanjeng Sunan Kalijaga mengatakan, tidak cukup untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, namun masih ada lanjutan mantra melalui Al-Quran atau sabda Nabi, yaitu waqina adzabannar, jauhkanlah kami dari panasnya api neraka. Itu kira-kira tentang mantra sapu jaga ya. Yang terpenting mungkin belum banyak diketahui apa itu sapu jagat ya, untuk menyapu diri kita ya, menyapu lingkungan kita,
Secara dohiriah kita harus menyapu, benar-benar menyapu. Secara batiniah kita harus menyapu batin kita dari sifat-sifat angkara murka, ya, dari sifat-sifat hasud, dari sifat-sifat yang tidak baik. Kita harus mampu untuk menyapu, baik itu suka maupun tidak suka, harus kita sapu supaya menjadi orang yang lebih baik atau menjadi yang lebih bersih. Tuh. Dan insya Allah pada malam hari ini adalah kebetulan dengan malam puasa. Allah membuka pintu taubat bagi semua makhluk, terutama orang-orang yang mempunyai iman untuk menjalankan perintahnya. Perintahnya apa di bulan puasa? Yaitu untuk menahan diri mulai dari subuh atau dari imsak, ya, terbitnya matahari sampai nanti terbenamnya matahari. Ini harus mampu untuk mencegah segala sesuatu hal. Secara umum kita harus tidak makan, tidak minum, atau tidak melakukan sesuatu yang masuk dari berbagai macam lubang kita ke dalam tubuh kita, karena itu bisa membatalkan puasa. Secara khusus kita harus bisa menahan segala sesuatu yang berkaitan dengan nafsu kita, harus kita tahan. Kebiasaan kita mungkin dugeman, kita mungkin gelendeng, kita mungkin mengucapkan kalimat-kalimat kotor, kita tahan. Di sisi lain ada yang mengatakan puasa itu kan hanya menahan. Makan dan minum seandainya itu kok kita lakukan, tapi kita bisa menahan dari sesuatu hal, itu tidak apa-apa, masih dianggap puasa. Tidak bisa. Ingat, anak kecil itu lebih awas dan lebih tajam. Boleh tanya kepada anak kecil yang berusia dini, apa hukum puasa itu? Nanti anak itu akan memberikan jawaban yang paling baik, bahkan lebih baik daripada kita selaku orang tua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan sapu jagat ini kita bisa membersihkan diri, membersihkan keluarga, baik bersih secara zahir maupun bersih secara batin, supaya kita mendapatkan dunia yang layak, mendapatkan dunia yang baik untuk menuju akhirat yang lebih baik dan terhindar dari panasnya api neraka. Amin, Allahumma amin. Akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.